Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa semuanya. Ketemu lagi kita di pertemuan ke-10 ya. Nah, kemarin kita di pertemuan 9 sudah membahas mengenai konsep router dan routing. Nah, jenis-jenis routing juga. Ada kemarin static routing dan dynamic routing. Pada pertemuan 10 ini kita akan membahas studi kasus sederhana mengenai routing statik dan interference routing juga, karena di pertemuan ke-8 kemarin kita juga sudah bahas tentang VLAN ya. Nah, sama kita akan menggunakan topologi yang kemarin juga ya teman-teman semuanya. Silakan yang ini. Nah, silakan di bagi yang belum siap teman-teman semuanya, silakan ditonton materi ke pertemuan 8 ya. Silakan dicek lagi videonya. Nah, oke. Nah, di pertemuan ke-8 kemarin kita sudah membuat VLAN ya. Nah, di sini kemarin ada 3 VLAN. Nah, sebenarnya ada 4 VLAN ya. Satu VLAN untuk manajemen VLAN. Nah, kemarin sudah dibahas juga bahwa eh, ketiga VLAN ini antar VLAN ini belum bisa berkomunikasi. Nah, contohnya kemarin kita sudah gunakan tool ping. Oke. Nah, kita juga bisa tes lagi nih. Nah, ini kalau sederhananya kalau kita tes ping di sini kita bisa tekan Ctrl P. Tekan P. Nah, seperti ini kita kirim pesan sederhana. Nah, ini successful ya. Kalau beda VLAN gimana? Nah, kita kirim ke sini. Nah, itu belum bisa ya. Nah, karena dia belum ada routingnya. Oke. Nah, sekarang kita buat seperti ini. Nah, ini saya geser dulu. Oke. Nah, ini bagaimana menghubungkan VLAN yang ini? Nah, kita kemarin kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya tentang inter-VLAN routing. Nah, kalau kita sudah membuat VLAN, untuk menghubungkan VLAN tersebut, kita butuh yang namanya inter-VLAN routing. Nah, kita tentunya butuh router ya. Nah, kita contoh di sini. Saya pakai router seri 2911. Nah, oke. Nah, 2911 ini kayak apa bentuknya di sini? Cisco 2911 ya. Kayak gini bentuknya. Nah, kayak gini untuk fisik dari router Cisco 2911. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, dia ada berapa interface nih? Dua ya. Nah, oke, karena kita sekarang pakai simulasi paket tracer, nah, silakan teman-teman ditambahkan dua router gitu. 911. Oke. Nah, sini kita coba pakai PC ya. Di sini. Oke. Nah, oke. Kita tambahkan kabelnya, kabel strike ya. 3 bit 00. Nah, teman-teman masih ingat di sini kemarin kalau kita menggunakan interval routing ini seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di interface ini nanti akan ada 4 sub interface. Nah, 4 sub interface itu akan menghubungkan ke 4 VLAN itu nantinya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi di interface fast dan 00 ini akan ada 4 sub interface ini. Kalau kita kan ini cuma 2 VLAN-nya, yang kita lihatkan sekarang adalah 4 VLAN. Berarti nanti ada 4 sub interface di dalam interface 3 bit 00. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas dulu namanya interVLAN routing ya. Nah, karena ini ada network baru, berarti kita buat dulu IP-nya. Oke. Nah, berarti ini adalah kita kasih aja IP contohnya 10 10 10.1 slice 30. Nah, di sini coba teman-teman tonton lagi materi tentang subnetting ya. Nah, sekarang kita akan menghubungkan dua router. Nah, tentunya hanya ada dua IP yang akan terpakai gitu. Nah, untuk menghubungkan dua IP kita menggunakan slash 30 ya. Oke.
Nah, ini juga. Nah, ini juga, ini kemarin sudah sampai 99 ya. Kemarin berarti ini 40 aja ya. Nah, oke, ini 41. Oke, ini contohnya 42. Nah, oke. Nah, sudah kita mulai. Nah, pertama kita hubungkan dulu nah di sini. Nah, ini di routernya, di switchnya sorry. Nah, di routernya karena ini adalah interface-nya terang, karena interface yang ke arah router ini adalah melewatkan data dari banyak VLAN, berarti interface ini statusnya adalah terang ya. Status interface-nya terang. Nah, kita masuk ke configure terminal, enable. Nah, kita masuk ke interface. Nah, teman-teman silakan diperhatikan lagi ya. Nah, mungkin nanti ada referensi di tempat lain, bisa di Google, di buku lain. Nah, jangan asal copy paste aja. Nah, pastikan interface-nya. Nah, ini saya menghubungkan dengan interface FA05, fast Ethernet. Nah, ini saya ubah masuknya interface FA05. Nah, switch port mode terang untuk mengaktifkan interface terang. Nah, sekarang kita masuk ke router ini, router 1. No, enable, configure terminal. Nah, kemarin sudah ada saya contohkan config-nya seperti ini. Nah, sini kita membuat sub interface ya. FA 0/0.10. Nah, ini bebas saja namanya ya. Bebas saja nama sub interface-nya. Yang penting kita nanti di encapsulation.1q ini 10. Berarti 10 ini akan dihubungkan ke plan 10. Nah, ini nama interface virtualnya saya samakan. Fungsinya agar nanti teman-teman mudah dalam melakukan troubleshooting gitu. Nah, nanti jika interface-nya FA 0.10 berarti itu untuk VLAN 10. Oke, sama kita masuk ke interface gigabit 00 dulu ya. Interface gigabit 00. Nah, ingat di router Cisco, karena kita kali ini ke Cisco, itu secara default interface-nya di shutdown atau dimatikan. Nah, kita harus menghidupkannya dengan perintah no shutdown. Seperti itu. Nah, hijau interface-nya. Kita exit. Lalu kita masuk ke menu sub interface. Interface gigabit. Nah, saya di sini menggunakan interface gigabit 00 ya. 0/0.10 untuk VLAN 10 ya teman-teman. No shut. Nah, sekarang kita seperti ini, kita kasih encapsulasinya, encapsulation.1q tanda tanya. Nah, VLAN ID-nya karena kita akan menggunakan VLAN 10, berarti IP-nya VLAN ID-nya adalah VLAN 10. IP address, nah berapa kemarin IP address dari VLAN 10 itu adalah 192.168. Nah, oke, sorry. Ini berapa IP-nya? Duh, saya salah nih. Oke, oke, baik. Sorry sebelumnya, ini kemarin di pertemuan sebelumnya ini nggak ke save projectnya. Nah, ini saya buat yang baru. Nah, ini IP-nya tadi yang salah ya. Ini udah saya sesuaikan semuanya. Ini 10 192.168 10.2 22 32 10.3 23 dan 33. Nah, ini IP-nya sudah saya sesuaikan. Nah, tadi kita sudah masuk di sini. Nah, IP address-nya adalah berapa? Ini adalah kemarin kita sudah membuat di VLAN 10 IP-nya 10.2 dan 10.3. Berarti ini adalah IP gateway dari VLAN 10. Berarti ini 192.168.10.1 255.255.255.1. Oke. Ingat kemarin ya, kita di PC sudah setting IP-nya gateway-nya 10.1. Oke. Ke 10.1 itu dipasang di router. Nah, ini. Lalu interface exit interface gigabit 0/0.20. Ini untuk VLAN 20 ya. Nah, capsulation.1q 20.
IP address-nya 192.168.20.1. Lalu 30 untuk menghubungkan VLAN 30 ini 30 .1Q-nya 30, IP address-nya 30.1 ini saya rubah sedikit aja. Lalu 490 ya, kemarin berapa ya untuk VLAN ini? Nah, ini dia VLAN 99 ya. Oke, VLAN 99. Terus VLAN 99. Capsulation.1Q 99. Lalu IP address-nya juga 99 ya, teman-teman semuanya. Lalu kita tes. Nah, apakah dia sudah bisa? Kita buka command prompt-nya. Ping 192.168.10.3 ke diri sendiri. Sudah bisa. Lalu ke 10.2 yang masih dalam satu VLAN. Lalu ke gateway-nya. Nah, gateway-nya sudah bisa. Gateway-nya di mana tadi? Di router ya. Nah, sini secara fisik dia ada satu interface, tapi secara virtual dia ada 4 interface dalamnya. Nah, kita coba ping ke 22. Nah, 22. Nah, kita tes 22. Time out. Nah, ini sudah bisa ya ke 22. Lalu 32. Oke, sudah bisa. Lalu 992. Nah, oke. Di 992 kenapa tidak bisa? Nah, oke memang. Nah, 992 tidak bisa karena di switch-nya belum saya buatkan default-nya. Oke, belum saya buatkan default route-nya ya di switch ini. Nah, jadi memang tidak bisa. Yang jelas nih, antar PC semuanya sudah bisa. Antar PC dalam VLAN sudah bisa semuanya. Nah, jadi itu adalah namanya inter VLAN routing. Jadi saya review lagi. VLAN fungsinya memecah broadcast domain. Jadi dia dalam satu switch ada beberapa LAN yang sifatnya secara virtual. Nah, switch tidak bisa menghubungkan antar VLAN tersebut. Nah, untuk menghubungkan antar VLAN tersebut, kita butuh perangkat yang berfungsi di layer 3. Contohnya adalah router. Selain router nanti ada lagi yang namanya multi layer switch. Nah, multi layer switch. Nah, tapi kita menggunakan router. Nah, tabnya sudah kita buat tadi di sini. Kita menggunakan interVLAN routing. Nah, coba sekarang kita verifikasi. Nah, sekarang kita sudah belajar routing ya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan. Ada yang namanya directly connected route. Nah, show IP route. Nah, di sini. Nah, router ini, router 0 itu terhubung ke 10.0. 10.0 itu network VLAN 10 ke gigabit interface 0.10. Lalu 20.0 di interface gigabit 0.20. 30.0 gigabit 30 dan 99.0 ke 99. Nah, router ini sekarang terhubung ke 4 network. Dan ini adalah directly connected network. Jadi, router tidak perlu melakukan routing terhadap directly connected network. Karena dia otomatis akan ditambahkan di dalam tabel routing. Nah, ini namanya tabel routing. Nah, sekarang kita akan melakukan static routing. Nah, jadi routing yang kita kemarin pelajari ada static routing dan dynamic routing itu kita perlukan jika networknya tidak terhubung dengan router. Contohnya ini, network 40 node ini tidak terhubung dengan router 0, maka kita tambahkan melalui metode routing. Nah, sekarang kita pakai metodenya static routing. Nah, sekarang kita kasih dulu IP-nya. Kita configure terminal. Interface gigabit 0/1 ya. Nah, di sini saya pakai gigabit 01. Nah, mungkin teman-teman nanti waktu buat interface-nya beda. Nah, itu silahkan teman-teman menyesuaikan interface-nya. Nah, atau nanti teman-teman waktu merancang topologinya,
merancang topologi yang ini bisa juga disesuaikan dengan interface yang saya buat gitu, agar nanti teman-teman tidak kesusahan gitu. Tapi ingat ya, yang penting interface-nya sesuai, jangan salah interface. Nah, ingat ini masih shutdown ya. Nah, kita no shutdown. Nah, lalu kita kasih IP-nya, berarti IP address 10 10 10.1. Nah, 255. Nah, kemarin kita sudah bahas subnet mask ya. Nah, semoga teman-teman masih ingat. Nah, silakan lihat lagi di materi subnetting. Kalau dia slash 30, subnet masknya ada 255, 255, 255, 252. Nah, kemarin cara mudahnya gimana, Pak? 32 dikurang 30. Nah, 32 dikurang 30. 32 dikurang 30 hasilnya 2. Lalu 2 dipangkat 2 adalah 4. Nah, 256 dikurang 4 hasilnya 252. Lalu yang sebelahnya kita kasih IP juga. Oh, enable config interface. Nah, ini saya pakai gigabit 00 ya di sini, gigabit 0/0, no shutdown. Nah, IP address 10 10 10 2 252. Oke. Lalu yang interface yang ke bawahnya, interface gigabit 01 ya, gigabit 0/1, no shutdown. Nah, ini kenapa saya nggak pakai switch? Nah, ini kalau teman mau pakai switch boleh-boleh saja. Nah, ini karena saya untuk ngetes aja ya. Nah, hanya perlu satu PC di sini. Nah, jadi hanya satu network, jadi nggak perlu saya pakaikan switch. Nah, kalau teman mau pakai switch nggak masalah. Nah, tergantung aja. Nah, ini saya langsung saya colok ke PC, ke routernya gitu. Lalu IP-nya sudah ya belum? IP address 192.168.10 sorry 40.1 255 5250. Nah, oke. Di sini sudah kita kasih IP, gigabit 00-nya juga sudah, 01-nya juga sudah. Nah, sekarang PC-nya belum nih. Nah, kita kasih IP dulu PC-nya. Nah, desktop, command prompt, bukan command prompt, IP configuration 40.2. Nah, gateway-nya titik 1 ya. Sekarang kita tes ping. Kita buka CMD-nya. Ping 10 10 92.98.40.1. Nah, itu ke gateway-nya sudah bisa ya. Nah, kira-kira apakah kita sudah bisa komunikasi dari PC 6 ke PC 5? Kira-kira apakah bisa? Nah, tentunya belum bisa ya, karena kita belum membuatkan routingnya gitu. Nah, kita coba dulu nih, kita tes. Nah, apakah bisa gitu? Ping 92.98.30.2. Nah, belum bisa. Nah, ini jawabannya gini. Reply from 40.1, berarti router 1. Katanya destination host unreachable. Nah, ketika PC 6 ingin mengirim pesan ke sini, nah PC 6 mengira bahwa itu jaringannya adalah beda network. Maka masih ingat kemarin default gateway? Nah, maka PC akan mengirim paket tersebut ke default gateway-nya. Nah, lalu tugas router lah akan mengirimkan pesan tersebut. Nah, ketika dari PC 6 sampai ke sini, nah PC ini ternyata belum ada routingnya. Nah, coba kita cek. Show IP route. Nah, di sini router 1 belum ada routing ke sini gitu, belum ada. Routing ke 10, 20, 30 belum ada, makanya dia destination net unreachable. Nah, contohnya gimana nanti gitu? Misalnya nanti teman-teman dari kampus mau ke Pekanbaru gitu, tapi teman-teman belum tahu jalannya, ya mentok aja di sana, nggak akan nyampe-nyampe gitu. Makanya kita harus tahu jalannya, mau kemana, lewat mana gitu. Sekarang kita akan membuat static routing ya. Nah, kita hanya perlu menambahkan routing ke jaringan yang tidak terhubung dengan router secara langsung. Kalau jaringannya sudah terhubung dengan router, itu
sudah namanya directly connected. Nah, kita cek lagi nih, contohnya di sini. Show IP route. Nah, oke, kita bedah lagi. Nah, ini teman-teman harus paham cara melihat routing table ya. Nah, di sini routernya terhubung ke jaringan 10.0, berarti di gigabit 01 di sini. Lalu 10 ke VLAN 10, 20, 30, 30, 90. Nah, berarti router ini belum terhubung kemana? Ya, ke sini saja, ke PC6. Nah, ke sini. Nah, berarti ini akan kita routingkan nanti gitu. Baik static routing maupun dynamic routing. Nah, ini akan kita routing. Nah, sekarang kita belajar nih static routing dulu ya. Untuk membuat static routing, itu perintahnya seperti ini. Config T. Nah, kalau nanti kalau saya terlalu cepat, mungkin nanti teman bisa pause ya. Karena ini video, nanti bisa teman-teman pause aja kalau terlalu cepat. Oke. Nah, perintahnya adalah IP route. IP route. Nah, kita akan membuat routing. Yang pertama adalah kita tambahkan networknya ya. Nah, masih ingat kemarin cara mencari network? Nah, silakan pelajari lagi materi subnetting kalau masih belum bisa. Nah, berarti ini networknya adalah 192.168.40.0 255 255 255 0. Nah, lalu gateway-nya. Nah, gateway-nya kemana? Nah, gateway-nya kemana? Berarti dari PC ini ingin ke sini, gateway-nya adalah di interface ini. Berarti di IP yang terpasang di interface gigabit 00 di router 1. Nah, sama nih kalau kita dari kampus mau ke Pekanbaru, berarti gateway kita adalah ke pelabuhan dulu. Berarti kita ke pelabuhan naik kapal gitu. Kayak gitulah konsepnya. Gateway-nya gitu. Nah, gateway-nya berapa di sini? 10 10 10 2. Oke. 10 10 10 2. Oke, berarti di sini sudah ya. Nah, sekarang kita tambahkan routing di router sebelahnya. Di router 1. Nah, show IP route. Nah, router 1 hanya terhubung ke dua network. Nah, dua network ya. Network 10.10/30 yang gigabit 0 dan 40. Nah, berarti di sini kita banyak menambahkan routing. Gimana? Berarti 10.0, 20.0, 30.0 dan 99.0. Nah, oke, kita tambahkan config T IP route 192 0 255 255 0. Nah, gateway-nya kemarin mana ya? Di sini 10 10 10 1 gitu. 10 10 10 1. Lalu tuh untuk bulan 10 sekarang sama, lalu 20 20 30. Nah, ini tambah anak atas saja ya, kan 99. Nah, gateway-nya sama ya. Nah, dia masih ke sini juga gitu. Oke. Nah, kira-kira apakah ini sudah bisa terhubung? Nah, insya Allah ya sudah bisa. Kalau settingan kita udah benar dan tidak ada salah, nah ini udah bisa terhubung. Sekarang kita cek, kita verifikasi apakah routingnya sudah ada di tabel routing. Show IP route. Nah, ingat. Nah, sini ada static routing 10.0, 20.0 dan 30.0. Gateway-nya 10.10.1. Lalu di di router 0 and show IP route. Nah, ini juga sudah ada. Nah, ini ada kodenya ya. C ini artinya connected, berarti ini adalah IP yang terpasang di interface router. Nah, kalau L ini artinya lokal, berarti IP itu terpasang di router tersebut. Nah, ini satu ya. Lalu ini ada static. Nah, ini satu static sini. Nah, kita tes ping. Kita pakai simple command aja, kita tekan P di sini ke sini. Nah, profile kita tekan lagi, nah successful. Kita tes di sini. Nah, successful ya. Nah, kita coba ada terminal ya. Ping 192.168 10.3 ya. Saya ping dari sini ke sini. Nah, ini sudah bisa. Nah, ping ini digunakan
adalah sebuah tool untuk kita troubleshoot apakah dari router sudah bisa menghubungkan apa. Kita ingin tes apakah dari PC6 sudah terhubung, kita menggunakan tool namanya ping. Nah, selain ping ada juga tool namanya traceroute. Nah, tracer. Nah, tracer ini fungsinya untuk melihat rute yang dilalui gitu. Nah, misalnya nih dari PC6 ingin terhubung ke PC2 itu lewat mana gitu. Nah, lewat mana? Nah, kita cek lewat jalurnya. 192, 168, 30.3. Nah, sini kita cek nih. Di sini kita verifikasi. Nah, ini ingat kemarin ya, kalau PC tidak satu network, jika dia mengirim pesan ke network yang berbeda, maka dia akan mengirim ke default gateway-nya. Nah, PC6 ini default gateway-nya ke 41. Maka dia lewat 41. Nah, lalu setelah 41 dia lewat ke 10.11. Nah, 10.11 di sini. Lalu ke 33 gitu. Berarti dia pertama masuk ke router 1, lalu router 1 ke router 2, baru ke 3. Seperti itu. Lalu contohnya dari sini juga. Kita tracer juga. Tracer 92, 98, 40.2. Lalu dia ke 31 gateway-nya. Lalu ke 10.2 di sini. Baru ke 42. Nah, oke. Nah, sampai situ teman-teman materi kita kali ini. Nah, semoga teman-teman semuanya paham ya. Belum paham silahkan ulang-ulang lagi. Oke. Nah, pertemuan kali ini saya tutup. Sampai ketemu lagi di minggu selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.